Nah, terus apa masalahnya? Hidung saya mengalami pendarahan dan cukup banyak. Jadi mestinya setelah operasi, saya rawat inap 5 hari, perbannya dilepas, sakit banget itu, dan saya diperbolehkan pulang. Dan sebenarnya setelah itu pendarahan sudah berhenti, tapi kenyataannya tidak. Jadi saya berdam dikit, yang keluar darah. Saya bersin, yang keluar juga darah. Dan bisa kalian bayangkan ya, ada gumpalan-gumpalan darah yang beku, yang lengket, yang keras di dalam hidung saya. Dan hampir setiap saat saya mengalami kesulitan bernafas. Lagi-lagi. Cuma kali di sini dengan darah, capek deh. Kemudian saya pernah coba dorong pakai cotton bud. Saya dorong, dia itu nggak keras sama sekali. Kayak batu dia. Dan saya pergi ke dokter THT untuk membersihkannya. Terus sama dokter THT-nya diambil tang, terus coba ditarik. Itu sampai kepala saya dipegangi gini sama susternya. Dioklek-oklek kiri kanan. Ya setelah itu bersih. Tapi beberapa hari kemudian gumpalan tersebut muncul kembali. Dan untuk memperumit situasi, dokter tidak memperbolehkan saya untuk sisi. Jadi sisi seperti katanya itu dapat merusak jaringan dalam hidung, saya nggak tahu lah. Maka apa solusinya? Perhatikan video berikut ini. Oke, berikut saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membersihkan hidung dengan metode irigasi nasal. Ini saya punya botol plastik berisi air. Botol plastiknya lunak. Kalau saya pencet, keluar airnya. Nah, gimana kalau saya letakkan di hidung saya? Apa yang akan terjadi? Yang sebelahnya selesai. Gimana, keren kan? Bukan sulap, bukan sihir, masuk hidung kanan, keluar hidung kiri. Itulah metode irigasi nasal. Metode irigasi rongga hidung. Saya sendiri pun juga kaget. Air yang saya gunakan adalah air hangat, yang tentunya memiliki manfaat untuk melunakkan kotoran-kotoran yang berada di dalam rongga hidung. Pas pertama kali saya pakai, langsung yang keluar itu ini dan itu. Dan saya gunakan selama 5-6 kali dalam sehari, selama 3-4 minggu, sampai darahnya berhenti. Dan bisa kamu perhatikan ya, kalau misalnya darah aja bisa dikeluarkan dengan mudah, apalagi kalau cuma sekedar ingus. Dan sejak saya praktekkan metode ini, saya tidak pernah lagi merasakan namanya pilek. Kemudian kalian pasti bertanya, apa nggak sakit mas? Hidungnya dialiri air kayak gitu. Nah, triknya adalah menggunakan campuran garam. Garam itu entah ya, katanya dia itu isotonik, pH-nya stabil, itulah. Dia juga berfungsi sebagai antiseptik untuk pembunuh kuman. Pokoknya kalau nggak ada garam, rasanya pasti sakit. Silahkan coba sendiri di rumah kalau nggak percaya. Kemudian saya campur juga dengan baking soda. Baking soda itu untuk melegakan pernafasannya, itulah. Ntar saya tulis penjelasannya. Metode lainnya yang saya ketahui untuk meredakan gejala sinusitis ataupun gejala pilek adalah minum air hangat, mandi air hangat, menghirup uap air hangat, mengkompresnya dengan air hangat. Pokoknya yang tangkap lah. Dan ada juga nebulizer, terus nasal spray, terus apa lagi? Olahraga. Jadi sebelum saya tahu metode ini, pas di Bandung dulu kalau saya pilek, yang saya lakukan adalah olahraga. Saya jalan kaki sekitar 2-3 jam supaya berkeringat dan pileknya rada enakan. Saya tidak pernah menggunakan obat-obatan ya, karena obat-obatan itu setahu saya sih hanya bersifat menekan gejala pilek tanpa tahu penyebab awalnya apa. Tapi itu saja tidak ada yang bisa dibandingkan dengan metode irigasi nasal. Karena ya dia kalian tahu kan ingus itu pekat ya, maka tinggal kita gerocok aja dengan air hangat supaya dia lebih encer dan mudah dikeluarkan. Menurut saya ini metode yang brilian. Botol plastik yang saya gunakan adalah botol bernama Sinus Rinse. Botol itu dari Amerika Serikat, tidak dijual bebas di apotek. Kalian bisa mencarinya di toko online, search aja di Google. Nah, harganya cukup lumayan mahal. Kalau misalkan keberatan, silahkan cek video berikut ini. Metode kedua menggunakan jarum suntik.
Alat yang saya gunakan barusan adalah jarum suntik 60 ml syringe tanpa jarum suntiknya itu bisa kalian dapatkan di apotek tanpa perlu menggunakan resep. Itu saya contek dari Dr. Oz Indonesia, terima kasih. Dan harganya sangat terjangkau, cuma 20 ribuan saja. Jika kalian skeptis dengan apa yang saya sampaikan, maka lupakan sejenak diabetes septum ataupun sinusitis. Ya, nggak semua orang mengidapnya. Tapi yang pasti adalah semua orang pernah terkena pilek dan suatu saat akan terkena pilek. Kemungkinan sangat besar untuk itu. Dan yang patut digarisbawahi di video ini, yang paling penting adalah sejak saya praktekkan metode ini, saya tidak pernah lagi terkena namanya pilek. Oke. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikannya kepada kalian semua. Silakan praktekkan setiap hari. Seperti kalian mandi setiap hari, sikat gigi setiap hari. Selain menjaga kebersihan badan, kebersihan mulut kita juga harus menjaga kebersihan hidung kita. Saya harap ini masuk akal. Selain itu, hentikan juga kebiasaan buruk kalian, yaitu mengupil. Sorry, apa namanya coba? Kalau saya gunakan metode ini, saya tidak pernah lagi atau hampir tidak pernah. Paling cuma pas setelah saya semprot, nah setelah itu saya bersihkan sisanya, dan ya itu pun sudah sangat lunak, sangat cair, udah hampir nggak ada. Kemudian hentikan juga kebiasaan buruk seperti sisi. Apa manfaatnya? Bikin pegel ya, meskipun dengan tisu pun juga ya buat apa. Kemudian kebiasaan lain seperti apa ya, nah kayak gitu. Nah itu pun juga ya nggak jelas ya. Silakan praktekkan metode irigasi nasal, kalian rasakan perbedaannya, nah itu baru keren.